Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol. Kembali lagi dengan channel saya, Tukimin Speed Concept. Ini kuda-kuda mainan mekanik saya. Oke. Kebetulan ini mesinnya lagi di bawah. Nah, ini pistonnya pakai KTC 57 mm. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sublecker. Tetaplah intinya balik lagi ke jualan. Nah, ini barang-barang yang saya jual masih sedikit, tapi insya Allah lah komplit. Oke. Nah, di sini juga tersedia spare part yang original Yamaha. Sublecker, head juga stok banyak yang sudah dibikin. Oke. Spare part original ya. Ada untuk knalpot, pelek juga kita ready. Oke. Yang suka kecepatan banyak di etalase ini nih. Ya. Nah, kita langsung bahas ke sublecker. Ini dia nih showroomnya. Oke, kita lanjut. Kebetulan ada beberapa jenis nih stok yang ready di bengkel. Yang dari kini ini orisinil yang MX 135, MX lama sama MX new. Yang ini MX King, yang ini produk Rizoma. Yang ini juga sama Rizoma, ini dari ISS. Yang ini Ride It. Yang paling kanan itu PND. Nah, kebetulan untuk stok Racing Boy lagi kosong. Oke. Sedikit kita bahas dari sublecker, fungsinya apa. Jadi ini yang namanya peredam kejut. Jadi kebayang ya, dari artinya juga udah ketahuan. Peredam kejut artinya udah bisa kegambar ya. Bayangkan jika sepeda motor kalian tidak pakai peredam kejut, rasanya pasti seperti naik gerobak. Kalau dengan kecepatan tinggi tanpa peredam kejut bisa aja silas-silasannya atau rangka atau apanya bisa cepat rusakan. Oke. Kita bahas untuk tingginya masing-masing. Jadi kalian nggak bakalan kaget pas ketika beli yang lebih tinggi atau lebih pendek dari ukuran motor kalian, karena ukurannya jadi patokannya. Oke. Yang ini jaraknya dari lubang atas ke lubang bawah itu 200 mm. Oke. Untuk MX lama ya. Untuk MX King itu tingginya 210 mm. Nah, ini yang original sudah diset dari pabrikannya. Untuk pegas spare-nya, untuk ribbonnya, untuk kompresinya itu paten ya, sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, untuk selanjutnya ada yang produk anggaplah racing ya, yang mengeluarkan dengan bisa diatur untuk ribbon sama kompresinya. Nah, seperti ini Rizoma sedikit terobosan untuk ada penyetelan. Jadi di sini ada pengunci baut, nanti tinggal dilonggarin. Kalau sipernya terlalu keras, tinggal bikin renggang aja, bikin ruang bebasnya semakin banyak, nggak terlalu ketekan. Untuk memperkeras, dia tinggal diputar aja, menekan per. Oke. Ini tingginya 205. Biasanya banyak dipakai di MX lama nih. Harganya sangat terjangkau. Nah,
untuk yang Rijoma yang ini, dia udah ada dua pilihan untuk menyetel. Yang pertama untuk kekerasan per, yang kedua untuk klik ribbon. Jadi ini ada pilihan klik ribbonnya itu kalau diputar ke huruf F fast, jadi dia itu lebih cepat untuk kembalinya. Kalau S itu slow, jadi dia lamban, atau sering orang bilang ribbonnya lamban. Nah, ini di sini bisa disetel. Oke. Ini banyak dipakai di MX King atau di MX lama juga bisa, karena tingginya ini 210 mm. Nah, ini ada satu lagi nih yang berbeda dari varian yang lain. Nah, di sini ada banyak orang yang belum paham arti dari gerigi di sini. Nah, kadang ada yang nanya itu yang YSS bisa ditinggiin si sublekernya atau enggak, atau banyak yang mengartikan ini bisa ditinggiin sublekernya. Nah, kita bahas. Jadi subleker ini tidak bisa ditinggiin atau dipendekin, soalnya ini fungsinya itu untuk menekan per. Jadi dia ada beberapa level untuk kekerasan per, jadi tinggal diputar aja. Dan ini untuk stoppernya atau topnya. Jadi kalau kurang keras, nanti di sini ada banyak pilihan, jadi tinggal diputar aja. Nah, jadi dengan penjelasan ini bisa untuk menyetel per, jadi sudah ketahuan ini tidak bisa ditinggikan karena ini masih tetap segini-gininya ya. Yang saya tahu untuk subleker MX itu tidak ada yang bisa diatur tingginya, karena kalau yang diatur tingginya itu biasanya di sini bisa diputar pakai drat, pakai mur lagi. Nah, biasanya kalau kalian yang suka modifikasi motornya jadi gaya-gaya onta atau jinjit-jinjit gitu, biasanya mainnya di cincin. Jadi biasanya yang bekas dipotong, disambung, dilas, tingginya disesuaikan dengan keinginan. Untuk yang tipe ini, yang tinggi 205 nih, yang SS yang ini ya. Nah, untuk yang YSS DTG ini juga sama, cuman bedanya dia itu pakai cover ya. Nah, di sini ada merek terbaru dari PND, produk terbaru ya. Nah, kita bahas ini untuk mewakili subleker tabung lainnya. Jadi yang ini ada 3 pilihan untuk menyetel, disesuaikan dengan bobot atau keinginan si rider yang mau pakai motor. Tapi saya sarankan kalau yang pakai tabung itu jangan dipakai beban berlebih. Nah, karena kalau pakai beban berlebih itu riskan bocor. Oke. Nah, kalau kalian order di saya suka kasih stiker. Ini bonus ya. Nanti biasanya pada diganti nih, yang originalnya dicopot, ganti stiker. Oke. Kita bahas sedikit. Ini bagian atas. Yang ini untuk mengatur kekerasan per. Sama seperti yang lain. Itu kalau ditekan lebih rapat dia pegasnya lebih keras. Kalau ke atas itu berkurang. Untuk yang kedua ada pilihan klik ribbon. Sama seperti tadi, fast dan slow. Jadi biar disesuaikan dengan keinginan kalian. Biasanya yang suka nikung-nikung itu dibikin slow. Jadi si grip ban ke aspal itu nempel, nggak apa ya, kalau kata orang Sunda gugurubugan. Oke. Jadi ini klik ribbonnya.
Kalau mau lamban, mau cepat, di sini bisa diatur kliknya, disesuaikan dengan kebutuhan aja, senyaman mungkin. Nah, di sini untuk tekanan kompresi. Jadi di balik per itu ada tekanan kompresi. Nah, ini juga sama. Fungsinya seperti per, cuman yang ini lebih smooth ya. Biasanya finishing di sini. Kalau yang ini perubahannya kurang kurang smooth. Kalau yang ini kan sedikit-sedikit bisa. Ini bisa diklik, jadi lebih asik. Oke. Yang barusan PND itu tingginya 210. Nah, ini kebetulan ada yang buat MX King nih, tingginya 210 mm. Sama aja sih fiturnya. Cuman kalau yang buat MX lamanya yang 205 itu bisa diatur, ininya bisa diputar 360 derajat. Kalau yang ini nggak bisa. Jadi pemasangannya lebih oke. Oke, mungkin segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang belum tahu fungsi-fungsi dari sebleker. Oke. Nah, ini tampak yang telah terpasang seperti inilah kalau di motor kompetisi. Biasanya ini Racing Boy ukurannya kalau buat MX King itu 208 mm. Kalau untuk MX New itu tingginya 203 mm. Kalau untuk MX King itu yang idealnya kalau buat nikung-nikung itu 205 sebenarnya. Tapi kalau buat produk ini tidak ada yang ukurannya 205. Jadi kita melakukan modifikasi di bagian arm. Nah, di armnya biasanya kita dipotong dulu, langsung dilas lagi. Ini dihilangkan 3 mm. Jadi yang asalnya 208 itu ketemu jadi 205. Nah, kalau di bawah 205 itu si knalpot atau engine itu sudah rentan kena ke aspal. Jadi untuk settingan bengkel kami itu maksimal di 205. Jadi kalau kita pakai sebleker yang tingginya 208, jadi kita sunat dulu si armnya, jadi supaya jadi 205. Oke, jadinya seperti ini. Jadi kelihatan agak ceper. Jadi si motor lebih enak dipakai rebahan. Oke. Untuk kalian yang komentarnya nggak sempat saya balas, silakan saja langsung WhatsApp ke saya, mau sharing-sharing, mau pesan barang juga boleh. Insya Allah selalu saya respon positif kok. Oke. Salam gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.